Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih stay di sini ya di channel Solo Sepatu Ajaib. Alhamdulillah saya sampai saat ini masih bisa memberi tutorial atau cara-cara tentang menjahit sandal dan sepatu. Semoga apa yang saya tutorialkan itu bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Dan di sini saya minta ditemani untuk menjahit sepatu Mizuno Rebula. Ini ada tulisannya ya. Rebula ini Mizuno Rebula 3 atau 3 ya. Ini variannya Rebula 3 Select ya. Mizuno Rebula 3 Select ya, dan bentuk sepatunya seperti ini. Mungkin agak silau ya karena ini siang hari sekitar jam 2 siang ya. Kali ini saya minta ditemani kawan-kawan dalam urusan menjahit sepatu ini ya. Dan mungkin saya juga penasaran ya, dan kawan-kawan juga pasti penasaran. Ini sepatu sebenarnya outsole-nya sangat keras banget ya. Mizuno Rebula 3. Ini keras banget. Kemarin saya solder ya, ini sudah saya solder. Ini sudah ada bekas solderannya. Bentar saya perlihatkan. Ini ya, sudah ada bekas solderannya. Soalnya sudah saya solder dulu ya. Untuk cara mensoldernya ada di video saya yang sebelum-sebelumnya ya. Nih sudah saya solder muter. Usahakan mensoldernya itu lurus, rapi, dan kedalamannya sama, dan spasinya sama, dan usahakan bentuknya seperti ini ya, sama dengan atasnya. Jadi jangan belok-belok atau jangan goyang-goyang ya. Dan untuk menjahitnya kebetulan saya ada benang biru seperti ini, tapi ukurannya kecil, dan nanti saya akan memakai benang yang biru, tapi yang biru yang lain ya, biru yang ini tapi kurang cocok sedikit lah. Yang penting masih masuk, masih biru ya, nggak apa-apa. Dan ini yang unik itu ada outsole-nya outsole-nya ada ini ya, ada pullnya di depan sini dikit. Untuk Mizuno Rebula ini ada ini sedikit, dan ada logo di bagian ini ya, bagian tengah tapi di sisi belakang ya, di tengah-tengah 4 pull ini. Oke, mungkin itu dan lanjut di meja pengerjaan saja ya. Oke, dan nanti kita akan tes kekuatannya Mizuno Rebula 3 Select ini ya. Yang jelas saya harus memakai ini. Apa ini namanya, lilin. Dan kemarin juga jarum saya patah, dan saya membuat jarum lagi, dan jarum tersebut belum sepenuhnya itu menyatu dengan tangan saya, tapi nggak apa-apa, ini jarum yang baru. Oke, dan kita bongkar ya bagian insole. Ini insole-nya juga ada lambang atau logo Mizuno-nya ya, di sini di bagian belakang. Dan ini juga ada kodenya ya, 12S strip 991 UN. Kita tinggal dulu. Dan kita tes kekuatannya ya. Kita coba tes kekuatannya tanpa memakai jarum penusuk seperti apa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kawan-kawan berkenan atau bersedia menemani saya ketika menjahit sepatu ini ya. Karena di siang ini saya tidak ada temannya dan saya sendiri. Benar-benar saya pengen butuh teman ngobrol. Karena biasanya kalau sambil ngobrol itu pekerjaan menjadi lebih cepat ya. Tapi sebenarnya itu lama ya kalau kita sambil ngobrol. Tapi perasaannya itu menjadi lebih cepat ya. Kita mulai ya. Nah, saya biasa memulai dari bagian sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata emang bener-bener kuat ya, Mizuno Rebula 3 ini. Tapi tetap bisa tercoblos atau apa namanya ya, tertusuk bukan ya, bisa nembus lah ya. Saya mau ukur dulu bentar.
saya kira-kira panjangnya ya, biar nanti kawan-kawan tidak bingung. Untuk sepatu bola, ketika kita menali ya, saya mau ukur panjangnya pakai ini meteran ya. Seberapa ya? Waduh, masih panjang banget tuh. Berapa nih? Wah, masih ada 10 cm lagi nih. Bentar ya, kawan-kawan, bentar dulu. Oh ya udah. Sekitar 150 ya, 150 cm. Nih, sekitar 150 cm. Jadi panjang benang kira-kira 150 cm. Itu nanti akan ada sisa sekitar segini. Sisa sekitar berapa ya? 20 cm. 150 panjangnya ini benang buat menjahit ya, benang luar. Itu nanti akan sisa sekitar 20 cm. Itu sisanya untuk menali di bagian dalam ya. Jangan dipas, nanti waktu menali itu akan susah. Kita lanjut. Tapi sekuat apapun sepatu ini tetap masih kuat tenaga saya ya. Dan jarak spasinya nanti saya ukur juga biar kawan-kawan tahu sebenarnya apa sebenarnya seberapa sih ya jarak ideal untuk sepatu bola spasinya ya ketika kita menjahit. Nanti saya akan jelaskan ya di sini. Kok ada yang rempet banget, ada yang longgar banget ya. Sebenarnya itu nggak apa-apa, terlalu longgar juga nggak apa-apa, terlalu rempet juga sebenarnya tidak apa-apa sih. Jadi kalau kita berbicara masalah spasi itu tidak ada yang salah ya. Mau spasinya itu rempet, mau longgar itu tidak ada yang salah. Sebenarnya spasi jahitan itu mengikuti bahan ya, mengikuti bahan yang mau kita jahit. Kalau bahannya itu tebal ya, bahannya tebal dan itu terbuat dari karet, bahan tebal dan terbuat dari karet. Boleh kita spasinya rempet, boleh, karena karet tidak mudah sobek ketika terkena jahitan. Dan itu outsole-nya tebal ya, bahannya tebal bahan outsole-nya. Kalau tipis jangan, walaupun itu pakai karet atau outsole-nya terbuat dari karet, kalau tipis jangan pernah kita spasinya rempet ya. Kalau segini ini namanya spasi sedang ya. Rempet enggak, longgar juga enggak, ini sedang. Spasi sedang ini kita gunakan ketika bahannya itu biasa saja ya. Dan tidak perlu pakai tindakan khusus. Contoh misal kalau pakai tindakan khusus itu outsole-nya yang sudah rapuh ya, tipis banget gitu. Kalau outsole sudah rapuh terus kita jahit, kita memakai yang spasi longgar ya. Karena apa? Karena biar kita tidak malah membuat sepatu makin rusak. Soalnya kalau spasinya rempet, bahannya sudah rapuh, otomatis setelah dijahit, jahitannya kuat, ketika dipakai langsung outsole-nya pada pecah-pecah dan hancur ya. Sobek terus hancur karena terkena jarum yang semakin rempet. Makanya sebelum menjahit kita harus lihat-lihat dulu ya outsole-nya itu seperti apa, kondisinya seperti apa ya. Jangan semua sepatu dibuat sama atau disamaratakan, jangan.
karena setiap sepatu itu beda-beda, walaupun itu sepatu baru ya, walaupun sepatu baru tetap ada yang jenis outsole-nya tipis, ada yang jenis outsole-nya itu tebal, dan ada pula yang jenis outsole-nya itu bahannya karet, ada yang bahannya PVC, ada yang bahannya TPR. Jadi beda-beda ya. Ada yang bahannya pilon. Jadi kita harus bijaksana, harus sesuaikan dengan bahan yang mau kita jahit. Jangan dipakai satu cara atau satu metode ya. Kita harus punya banyak metode demi kebaikan bahan atau kebaikan sepatu yang mau kita jahit. Dan ini saya memakai spasi sedang ya. Jadi segini, ini spasi sedang itu ukurannya segini ya. Ini spasi sedang. Kita ukur ya biar kawan-kawan tahu spasi sedang itu ukurannya seberapa ya. Berapa senti gitu ya. Saya ukur dulu ya. Ada nggak 1 senti? Nggak ada 1 senti. Setelah saya ukur, spasi sedang itu nggak ada 1 senti. Kalau setengah senti lebih, setengah senti lebih sedikit. Kalau 1 senti itu kurang. Itu berarti sekitar 0,7 sampai 0,8 cm ya. Jadi spasinya sekitar 0,7 sampai 0,8 cm. Silakan kawan-kawan coba aja ya menjahit sepatu bola dengan spasi segitu. Itu spasi standar. Sedang ya. Pas. Nggak merusak bahan ya. Nggak merusak bahan dan juga masih kuat di jahitannya ya. Kalau terlalu longgar kan kurang ya, di jahitannya tidak terlalu kuat. Dan kalau terlalu rempet juga nanti kita terlalu lama dan hasilnya juga outsole akan mudah pecah. Dan walaupun di depan sini kita harus jaga spasinya, jangan sampai kita lengah ya. Jangan sampai makin di depan biar cepat sampai terus kita spasinya dilebar-lebarin, itu jangan. Usahakan mau dimanapun, mau di depan, di samping, di belakang, usahakan kita spasinya sama ratakan biar hasilnya tidak cuma kuat tapi rapi ya, karena sol sepatu itu tidak memadukan antara kekuatan dan kerapian ya. Jadi tidak hanya kuat tapi rapi, dan tidak hanya rapi juga butuh kuat. Tidak terasa ya, sudah ditemani kawan-kawan, sudah sampai titik ini ya. Sudah sampai di sini. Karena ini bahannya agak mengupas segini, saya harus memakai ini ya, jarum penusuk ya. Karena bahannya agak sudah kena nih di bagian depan. Tapi masih masuk ya kelihatannya. Walaupun saya pakai biru ini ya, birunya beda ya. Tapi masih masuk ya. Masih cocok dijahitin ke sepatu yang warna biru seperti ini karena warnanya sama-sama biru. Oke, dan saya lanjut ya. Alhamdulillah sudah nyampe sini, dan saya menghimbau untuk saya memohon lah, bukan menghimbau, saya memohon dan meminta untuk kawan-kawan yang tukang sol sepatu di luar sana yang sudah profesional, sudah bertahun-tahun, sudah puluhan tahun dalam menangani sol sepatu, bisa share pengalamannya di sini. Siapa tahu saya dan penonton-penonton yang lainnya itu bisa
Itu ya bisa menyimak di komentar ya, bisa tahu cara gimana menjahit yang bagus dan yang baik ya. Karena terus terang saja saya itu pengalamannya masih minim ya. Saya belum apa-apa ya di sini, belum siapa-siapa, masih banyak di atas sana atau di luaran sana yang pasti skillnya lebih bagus daripada saya maupun alat-alatnya lebih canggih ya. Silakan share di sini karena kita buat bahan pembelajaran bersama ya. Karena ilmu kalau kita amalkan itu pasti akan bermanfaat untuk yang lainnya ya. Ini saya sudah pakai jarum penusuk ya, karena biar mudah aja sih sebenarnya. Kalau mau pakai jarum sol langsung ya bisa, cuman kayak saya itu mengeluarkan tenaga yang banyak ya. Kalau saya mau santai ya saya harus pakai jarum penusuk. Cuman agak lama nanti karena kerja double. Tapi nggak masalah asalkan kita menjalaninya santai, enjoy, nggak apa-apa. Lama nggak jadi masalah. Yang penting hasil maksimal, kita tidak tertekan dalam mengerjakan. Dan spasinya juga terus kita jaga ya. Jangan sampai berubah atau memanjang atau menyempit. Tapi kesimpulan kali ini adalah sepatu Mizuno. Mizuno apa nih? Mizuno Rebula 3 Slack ini eh ke, ini kerasnya itu di atas rata-rata sepatu bola ya. Ini sudah termasuk keras. Cuman masih bisa dijahit memakai satu jarum, tidak perlu jarum penusuk sebenarnya, cuman tadi saya memakai jarum penusuk biar lebih nyaman saja. Terus di solder juga kemarin tidak ada masalah ya, aman-aman saja, mudah-mudah saja. Dan intinya kawan-kawan yang punya sepatu Mizuno Rebula ini bisa dijahit sendiri di rumah dengan skill yang kawan-kawan miliki, dan tentunya dengan cara-cara yang pernah atau sering saya share di video-video sebelumnya ya. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah menemani saya dari awal video sampai saat ini. Moga-moga itu juga bisa menjadi berkah buat kawan-kawan semua ya. Bisa menjadi amal kebaikan buat kawan-kawan semua karena sudah bersedia atau menemani saya ngobrol ya dari tadi panjang lebar, nggak jelas apa yang diomongkan ya. Karena emang menjahit sepatu ini harus sambil ngobrol, sambil kita jangan serius ya. Kita pembawaannya sih jangan serius ya, tetap tapi kerjaannya harus serius, hasilnya biar maksimal. Tapi pembawaannya santai, biar kita tidak terlalu tegang dan kita juga tidak terbawa perasaan terburu-buru ya. Mungkin saya minta maaf jika selama saya memberikan tutorial ada yang kurang tepat ataupun ada yang mungkin ngawur ya. Tapi itu saya memberi tutorial itu sudah sesuai dengan saya yang praktekkan ya. Jadi saya praktekkan dulu baru saya berani membuat tutorial. Atau saya dulu juga pernah belajar di guru saya. Jadi apa yang diajarkan guru saya share semua di sini, dan semua teknik-teknik yang saya temukan sendiri ya. Mungkin tidak akan saya jahit full karena durasi waktu juga.
Dan saya akan nanti perlihatkan hasil sementaranya. Ini dia. Ya di sini saya jahit ya. Spasinya usahakan sama, nyampe depan, nyampe sini lagi. Saya awal di sini. Dan yang satu juga kebetulan alhamdulillah sudah selesai ya. Sudah selesai saya jahit. Dan ini hasilnya ya. Tapi yang satu ini saya tambal karena di sini sobek ya. Ini hasilnya. Sama saja ya, saya juga pakai benang yang sama. Oke ya kawan-kawan, sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena sudah ditemani dalam saya mengerjakan sepatu ini. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.